Salam Indonesia, salam tentara dan sahabat kami mereka dari mana sampai pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Tuhan dan selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa Tuhan Tuhan dan katakan pula bahwa kita juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau kau percaya kau akan selamatkan, kalau tidak percaya kau akan hukum. Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup orang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Yesus juga mengatakan dalam surah 4 ayat 12 dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Kalau di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, mantap. Dan juga Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Saya saudara, tidak semua yang percaya memperoleh hidup. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai 5. Puji nama Tuhan, semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan menyertai kita di area kita di sore hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus membuat kita ringan untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, semoga kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Tuhan di dalam hati kami. Panjang dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan dua ayat. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Kita baca dulu Daniel 2 ayat 49. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana. Jadi tema kita, di manakah Daniel di dalam cerita ini? Ini kan menjadi pertanyaan karena di sekolah Alkitab juga saya menanyakan di manakah Daniel pada waktu itu. Dan ada orang itu saya menjawab, ya dia lagi melakukan sesuatu tugas di apa dasarnya gitu ya, dan apa buktinya kalau dia sedang gitu. Karena kita katakan dia bukan seorang pejabat ya, dia memang ada di istana raja, tapi secara khusus dia memang tangan-tangan itu boleh dikatakan tangan-tangan daripada dibuka orang kayaan. Tetapi kita akan melihat sejenak. Alkitab telah menceritakan tentang Sadrak Abednego dalam Daniel 3. Tapi di manakah Daniel? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, Daniel berada dalam perjalanan tugas negara. Jadi, tapi ini kan kemungkinan. Saya nanti akan memberikan pertimbangan hati saya di mana Daniel pada waktu itu. Karena semua para Alkitab mengatakan para bupati, wakil bupati, para wakil raja, semua ada di mana? Di pusat kota. Di luar itu. Jadi nggak mungkin Daniel melakukan perjalanan. Nggak mungkin dia pergi karena dia tahu bahwa akan ada pertemuan raksasa pada waktu itu. Dan dia mau jalan, mau menemui siapa? Semua ada di
istana, katakan istana gitu. Karena mereka diundang semua datang. Mau menemui siapa dia? Tapi itu ada pendapat guru saya juga begitu. Tetapi ada kemungkinan juga Daniel ada di istana mengurus perjamuan besar yang akan diadakan setelah acara berlangsung dan saya lebih cenderung bahwa Daniel ada di istana dan dia tidak ada di situ karena dia tidak memegang jabatan strategis. Dia tidak diundang di sini. Kenapa saya bilang dia tidak di situ? Karena dia tidak memegang jabatan strategis. Sehingga dia tidak diundang. Itu akal sehat saya. Dari argumen dari 330 tadi sampai ada di 249 tadi. Dan dia ada di istana. Jadi orang yang ada di istana raja dan karena dia sudah pernah menerjemahkan diri dari yang tidak tahu menjadi tahu, itu sesuatu yang luar biasa karena kita sudah tahu bahwa bagaimana pahitnya hidup dari Nebukadnezar, bagaimana perintah untuk membumi hanguskan semua para cerdik pandai, termasuk Sadrak Mesak dan yang lain-lain. Itu sebabnya mereka berkata kepada Ariel, berikan kami kesempatan, jangan dulu karena pada waktu itu Ariel sudah mau membunuh. Tapi bertemu dengan apa? Jangan dulu, berikan kami kesempatan. Kami akan memberitahu. Dan raja lupa, ini kan gendeng ini. Juga lupa maksa orang lagi, mau bunuh orang lagi. Makanya mereka bilang, beritahulah raja kami, supaya kami dapat itu semua. Justru para cerdik pandai disalahkan. Oh, kamu mengulur-ulur waktu ya? Mereka bukan dewa, mereka bukan Tuhan. Tapi dipaksa seperti Tuhan, dipaksa seperti apa yang dimau oleh Nebukadnezar. Dan itu sebabnya saya katakan bahwa saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua ini. Daniel ada di istana mengurus perjamuan besar yang akan diadakan setelah acara berlangsung. Jadi kalau kita lihat pasal 3 yang diunggah itu adalah Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tinggi 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di atas Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan bla bla bla. Ya. Jadi karena dia di istana nggak mungkin diundang. Kamu Nebukadnezar kira-kira kamu direksi ya, kamu atur itu semua, percayakan sama kamu. Atur administrasi dari orang-orang yang datang di sini, dari mana saja yang datang. Kalau dia datang nanti kita panggil dia, kita pancing. Walaupun tidak ada. Ya, saya ingat untuk teman saya ya kemarin dia katakan begini. Ada joke ini joke ya, hanya sebuah lelucon. Jadi katanya kalau orang botak di sini ya itu orang Hindu. Jadi kalau botak di depan itu orang Hindu. Kalau otak di tengah dikatakan itu pandai. Jadi kalau botak semua terus dikatakan dia pikir dia jenius dan pandai. Ya seperti Raja Nebukadnezar dia pikir dia jenius dan pandai. Karena seharusnya dia tidak memberikan perintah itu ya, tapi ya ini sebuah harga diri ya. Yang kita tidak temukan di mana Daniel dalam kisah ini, tapi dari fakta-fakta karena dia ada di sana
dan yang diundang juga adalah para pemegang yang di arena politik, eksekutif, juga mungkin juga legislatif, eksekutif. Nah, jadi sementara dia ada di istana, tentu dia tidak perlu menyembah itu, ya. Dan dia tidak akan mungkin dimarahi oleh raja. Dan saya yakin karena dia ada di istana raja, dia akan bisa berkata kepada kamu di rumah saja. Saya yakin itu, saya lebih cenderung begitu. Nah, yang ketiga kata firman Allah, Alkitab tidak menceritakan, tapi ada beberapa kemungkinan. Yang ketiga, apakah Daniel ada di sana atau tidak ada di sana? Kita yakin Daniel tidak akan menyembah patung emas itu. Jadi artinya kesimpulan kita adalah dia dimanapun dia, ya, kalaupun harus dihadirkan di tengah-tengah situasi itu, mereka akan memilih untuk hidup takut, memilih untuk takut kepada Tuhan. Jadi kalau orang memilih untuk takut akan Tuhan, ya dimanapun dia, nggak peduli. Kalau orang yang takut akan Tuhan itu tidak takut ancaman. Saya ketika diancam, saya katakan demi iman saya rela mati. Jangan terlalu arogan. Saya tidak arogan. Saya mempertahankan iman saya. Saya bukan yang orang arogan. Tapi kalau dipaksa, saya rela mati demi nama itu. Tapi mereka bebaskan itu. Hingga saya bisa bicara hari ini. Bisa menyampaikan firman Allah di hari. Saya ketika dapat ini dari beberapa tahun yang lalu, saya bilang saya hati aja yang kapten. Terus saya berdoa, saya mau Tuhan, tapi bagaimana caranya saya juga tidak tahu. Gitu ya. Nah kemudian ada saat itu yang melatih dari kakak, melatih saya untuk bisa ngomong seperti ini, dan kemudian dilatihlah bagaimana untuk ngomong, untuk bicara, untuk macam-macam lah. Dan pada akhirnya dengan gaya bebas saya, ya seperti ini sekarang. Dan sesuatu yang sangat luar biasa karena apa? Saya tidak pernah berpikir untuk bisa ngomong seperti di depan. Tapi murahan Tuhan, mereka melatih sampai berapa lama itu, dan diberikan kesempatan untuk bicara juga melalui mereka sampai tidak jangkauan kemana-mana. Selainnya bagi memberkati mereka yang sudah menemui saya dari awal. Puji Tuhan. Nah, kalau Anda mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan, jangan menyerah. Kalaupun Anda belum bisa, ada 3 hal yang saya katakan, tidak boleh kita katakan. Kalau misalnya, saya nggak bisa Tuhan, nggak bisa, saya akan coba. Yang kedua, kalau tidak, saya sudah tahu, jangan katakan I know. Maka kalau Anda katakan I know, Anda akan menutup untuk pembelajaran. Sementara kita perlu masukan, perlu belajar dari orang lain. Yang ketiga, impossible, tidak mungkin. Berarti Anda menutup pintu anugerah Tuhan, menutup fakta Tuhan bukan di dalam. Jadi 3 hal ini jangan Anda katakan I don't know, saya tidak tahu. I can, saya tidak dapat. Terus
bilang I know, saya tahu, dan impossible. Dialah sudah mengatakan kalau kita melihat hal-hal yang impossible itu, kita katakan segala sesuatu makin berpikir dan berbuat percaya. Mantap! Dan itulah yang mau saya katakan dalam satu hal, di mana keadaannya dalam cerita ini, saya memilih untuk mempercayai pendapat di mana Daniel ada di sana mengurus perjamuan besar yang akan diadakan setelah acara perang. Saya mendapatkan ini setelah saya membaca-baca kitab Daniel. Sebenarnya saya tidak mengetahui, saya tidak jelas mengetahui di mana keadaannya. Tetapi kalau saya membaca-baca Alkitab dan sesuatu di pikiran saya, menunjukkan saya, dan itu saya sampaikan kepada kita semuanya bahwa dengan dasar-dasar firman Allah itu bahwa memang dia di sana dan dia memang kepercayaan daripada Nebukadnezar, dan dia bukan orang putih atau putih atau putih, dia ada di sana dekat dengan si raja. Saya yakin dalam undangan itu ini kan siapa ini orang pintar, jadi dia mengatur menata semua ya orang-orang yang akan disambut. Jadi saya yakin itu karena dia ada di sana, dia lah yang dipercayakan. Jadi tapi kalaupun yang ketiga terjadi di mana saja, kalaupun ini nomor pentingnya, kalaupun Daniel ada di situ, dia tidak akan sujud juga sama antara itu. Dari mana saya tahu? Baca itu pasal 6. Ya, bagaimana dia mengambil sikap iman tidak melakukan apa yang sekalipun dia harus mengalami tekanan yang begitu luar biasa dari lawan-lawan politik, dan sampai dimasukkan ke dalam penjara. Nah, karena kesalahan satu-satunya adalah di mana dia tidak pasti bukan ketika sudah saja tidak akan melarang orang sesuatu kepada yang saja memang terjebak, tetapi Tuhan mau menunjukkan kuasa dari apa di mana keterjebakan Raja Darius membuat dia mengerti Allah Israel itu Allah ini. Sama seperti ini, Allah Israel itu adalah Allah yang hidup, ditunjukkannya kepada Raja kita melihat bagaimana tangan Tuhan dalam kita ini begitu luar biasa. Dia bisa pakai siapa saja yang mau dipakai, dia bisa menunjukkan siapa saja yang mau dipakai. Yang jelas saya mau katakan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, mari kita terus hidup mengambil pilihan-pilihan yang sesuai dengan Tuhan hati hidup. Mari. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah Tuhan menolong kami. Apapun itu, ketika tertulisan Daniel di dalam kisah Daniel 3, nanti dari situ kami bisa menarik kesimpulan bahwa dari yang diundang itu adalah bukan orang-orang yang punya kedudukan dan jabatan, dan karena dia di sana untuk sebagai orang di sana dia akan lebih dipercaya untuk menghandle semua orang-orang yang ada tanpa dia dipaksa atau diperkotakan dalam di perayaan ritual dalam penyembahan kepada patung. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih. Apapun kesimpulan dari semua itu, Tuhan Bapak di surga, bahwa Tuhan mengajarkan selalu konsisten dalam kebenaran. Tuhan hidup dalam ketulusan dan kebenaran. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, dalam nama Yesus keluar dan melebihi diri. Dan kesembuhan datang dari Tuhan, bukan dari
sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya, permasalahan apapun, maka sudah berarti serahkan kepada Tuhan, dia akan mendapatkan kesulitan. Alat minta kedua tangan, dia tangan-tangan yang dalam nama Yesus Kristus untuk menolong mereka, hati mereka, dan membela mereka. Nama Yesus kami bersyukur. Dan Engkau menolong mereka sampai di dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat malam. Selamat kita beristirahat dan sebelum kita tidur, mari biasakan sampai berdoa, membaca firman Allah, membacakan satu ayat dalam kehidupan kita, dan itu akan berakar dalam hidup kita. Karena kalau kita ingat ini, kalau kita ya Tuhan katakan bahwa kalau kita ada dalam Tuhan, dan Tuhan ada dalam kita, kita itu akan dipikir. Semoga firman Allah kita menjadi lagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat istirahat. Mantap, mantap, mantap.